Pernah nggak sih kamu merasa semakin kesini otak semakin tumpul, sulit konsentrasi, tidak bisa berpikir jernih, fokus gampang buyar, dan secara nggak sadar buka HP scrolling nggak jelas secara terus-menerus. Padahal tidak pada waktu yang tepat, misalkan sedang belajar ataupun juga sedang bekerja. Jika kamu merasa seperti itu, bisa jadi kamu sedang terkena brain rot. Jadi adalah merupakan fakta, brain rot ini seperti virus yang secara perlahan menggerogoti otak kita ya, menghancurkan produktivitas kita, dan mengakibatkan hidup kita nggak ada arahnya. Dan parahnya lagi, kamu nggak sadar bahwa ternyata sebahaya itu. Dan pada video ini kita akan membahas apa itu brain rot, mengapa brain rot bisa terjadi di otak kita, bagaimana dia menghancurkan hidup kita, dan bagaimana cara keluar dari ancaman yang sangat mengerikan ini. Selamat datang di playlist Melek Fakta, yuk simak video ini sampai selesai. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tentang brain rot serta bahayanya dan juga cara keluar darinya seperti apa, pertama-tama di sini kita harus mengerti dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan brain rot ini. Jadi kalau misalkan kita kutip dari BBC, penggunaan istilah brain rot itu pertama kali tercatat jauh sebelum terciptanya internet. Dituliskan pada tahun 1854 oleh Henry David Thoreau dalam bukunya Walden. Selanjutnya kata brain rot dinobatkan oleh Oxford University pada tahun 2024 kemarin ya, tepatnya tanggal 2 Desember 2024. Jadi Kamus Oxford menobatkan kata brain rot sebagai Word of the Year ya 2024. Hal tersebut berdasarkan dari pemungutan suara yang telah dilakukan kepada lebih dari 37.000 orang. Jadi menurutnya brain rot atau kerusakan otak itu didefinisikan sebagai kemunduran yang terjadi pada kondisi mental atau intelektual seseorang, dan kondisi ini di mana otak kita itu secara perlahan kehilangan berpikir ya, secara mendalam dan juga kritis. Memang sih ini bukan penyakit medis, namun fenomena psikologis dan sosial yang terjadi karena dopamin overload atau dopamin banjir di otak kita. Hal ini karena kita sering konsumsi video durasi pendek dan informasi yang buruk, receh, atau nggak penting, sehingga membuat otak kita terbiasa konten yang berdurasi pendek, yang membuat fokus kita ini menjadi pendek juga. Tambah lagi kita penuhi otak kita dengan informasi-informasi yang buruk dan nggak perlu, misalkan standar TikTok atau mungkin juga video pendek lainnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini teman-teman perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan dopamin. Jadi dopamin atau yang sering disebut sebagai happy hormone atau hormon kebahagiaan itu merupakan sebuah hormon yang diproduksi oleh otak dan berperan dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan juga perhatian. Yang mana sebenarnya fungsi dari dopamin ini adalah diantaranya menjaga mood yang stabil dan juga positif, kemudian memberi dorongan untuk mencapai tujuan, kemudian membantu merasa kesenangan dari aktivitas sehari-hari, kemudian mengontrol gerakan otot secara halus dan juga terkoordinasi, kemudian mengatur siklus tidur bangun, kemudian membantu proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan, kemudian membantu saluran cerna dalam mencerna nutrisi, dan juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Coba deh kamu ingat-ingat dulu kamu bisa duduk berjam-jam untuk membaca, kemudian belajar dan juga bekerja dengan tenang dan menghasilkan sebuah pencapaian dari duduk kamu itu. Sekarang 15 menit atau 15 detik menonton video saja, ini sudah pengen geser ke video yang lainnya. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ini perubahan fundamental di otak kita yang terbiasa scroll itu. Jika kamu menganggap ini merupakan hal yang sepele, coba teman-teman simak apa dampaknya dari brain rot ini. Jadi dampak dari brain rot itulah diantaranya yang pertama, menghancurkan fokus dan juga konsentrasi. Dan dampak yang pertama ini saya yakin yang paling banyak orang alami untuk saat ini. Pernah tidak teman-teman mengalami niatnya mau mengerjakan sesuatu, tetapi secara nggak sadar kamu mengambil HP dan scrolling berjam-jam. Yang awalnya itu kamu anggap untuk istirahat saja sebentar gitu maksudnya, tapi efeknya otak kamu tidak bisa masuk ke fokus dalam karena setiap 5 detik atau mungkin juga 5 menit otak serasa gatal ya, pengen scroll lagi dan juga lagi. Terus akibatnya kamu nggak bisa produktif, nggak bisa berpikir panjang, dan akhirnya pekerjaan kamu nggak akan selesai. Atau kalaupun selesai pasti hasilnya nggak akan bisa maksimal ya, dan ala kadarnya saja. Karena ketika mau mencoba untuk berpikir, fokus kamu buyar. Kemudian yang kedua, merusak kemampuan berpikir kritis. Brain rot ini menyebabkan kamu kecanduan pada hal-hal yang gampang dicerna, yang akhirnya jadi malas mikir ya. Disodori quotes TikTok aja iya saja, tanpa teman-teman mengkritisinya. Yang akibatnya kamu gampang tersulut emosi pada konten-konten yang sebenarnya nggak perlu diributin ya. Misalnya saja ada seorang guru PNS yang sudah sertifikasi yang memilih resign karena tidak kuat berada
di lingkungan kerja yang toksik. Dan kamu berdebat sampai emosi di kolom komentarnya. Coba teman-teman bayangin betapa lucunya kalau ada orang yang ketrigger emosinya hanya karena pembelaan kepada orang yang tidak benar-benar mereka kenal. Dan pada akhirnya kamu akan lebih peduli pada berita yang nggak penting itu yang ada di medsos ya, daripada hidup kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, membunuh kreativitas dan juga ambisi. Ini menurut saya yang paling merugikan ya. Jadi cara Brainrot ini membunuh kreativitas dan ambisi dengan tidak memberi kesempatan untuk kamu memikirkan hidup kamu sendiri. Bagaimana kamu mau memikirkan diri sendiri nih? Kalau setiap waktu luang selalu kita isi dengan scrolling terus. Terus ketika saat sudah berhenti, otak kamu sudah mulai capek dan males buat mikir yang berat. Dan pastinya males buat melakukan hal yang lain. Karena otak kita sudah kenyang dopamin dari scrolling, dari mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat untuk kita sendiri. Dan akhirnya hal ini membuat hal-hal yang berguna bagi kita seperti membaca buku atau mungkin juga mengerjakan tugas, mengerjakan target itu sudah tidak menarik lagi untuk kita. Saya yakin pastinya teman-teman yang menyimak video ini sampai di detik ini ya, ini memiliki banyak mimpi ke depannya. Entah itu ingin juara, mungkin ingin nambah bisnis, atau mungkin juga mengejar prestasi kerja. Tetapi sekarang waktu habis buat scrolling hiburan yang kosong. Sehingga hidup kita tidak ada perkembangan. Brainrot ini memberikan dopamin instan yang membuatmu nyaman di zona atau levelmu sekarang. Sampai akhirnya kamu sadar bahwa kamu ternyata nggak ngapa-ngapain untuk hidupmu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kecemasan dan juga depresi. Jadi bukan rahasia lagi lah kalau misalkan medsos ini sangat ampuh ya dalam membuat penggunanya membandingkan diri dengan orang lain. Membuat standar kebahagiaan kita lebih tinggi dari realita yang ada. Makanya selain menghibur lewat meme atau komedinya bisa membuat cemas dan depresi ya dengan standar TikTok atau pencapaian hidup orang lain. Tentunya teman-teman nggak ingin kan hidupnya hancur begitu saja karena Brainrot yang disebabkan oleh scrolling ini. Makanya ambillah langkah untuk ambil alih hidup dan perhatian kembali ya. Kira-kira bagaimanakah cara mencegah, mengatasi ataupun juga keluar dari Brainrot ini? Dan bagi teman-teman yang mungkin menonton video ini sampai detik ini, pastinya kamu masih ada harapan nih karena sadar bahwa ada yang salah dalam hidup kita dan mau berubah ya. Jadi setidaknya di sini ada 4 hal yang dapat kita ambil untuk keluar dari Brainrot. Untuk yang pertama itu adalah bersihkan algoritmamu. Jadi algoritma ini sangat cerdas membuatmu scrolling karena mereka selalu menyodorkan hal-hal yang kamu suka. Karena mereka mengambil data tipe video mana yang kamu tonton lebih lama, kemudian video mana yang kamu share, like dan juga komen. Jadi cara membersihkan algoritma yang isinya membuat otakmu berisi hal-hal yang merusak dan gak bermanfaat itu adalah dengan cara klik tidak suka atau tidak tertarik dan mulai menonton maupun juga klik pada suka di video-video yang menurutmu bermanfaat ya untuk mengisi otakmu dengan pengetahuan, kemudian dengan keterampilan baru atau mungkin memperdalam pengetahuan kita. Dan saya rasa caranya sama ya di setiap medsos ya. Kemudian untuk yang kedua, latih otak untuk fokus lagi. Hal yang paling berharga dan dikhawatirkan dari kerusakan akibat Brainrot adalah fokus kita. Rusaknya otak kita ini karena kita terbiasa mengkonsumsi video-video pendek dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya otak kita terbiasa dengan fokus yang sebentar, sehingga otak kita susah untuk melakukan kegiatan yang memerlukan fokus yang ekstra seperti belajar, kemudian memperhatikan bahkan berpikir. Dan cara yang paling efektif adalah dengan melatihnya kembali ya, misalkan dengan meditasi atau mungkin juga membiasakan memaksakan diri untuk membaca buku 10 menit setiap harinya. Kemudian untuk yang ketiga adalah batasi penggunaan media sosial. Jadi marilah kita gunakan media sosial dengan sadar dan tanpa autopilot. Kamu harus tegas membuat aturan untuk dirimu sendiri, misalkan tidak scrolling kecuali sudah menyelesaikan tugas. Boleh scrolling maksimal beberapa menit gitu ya. Atau mungkin juga scrolling hanya mulai dari jam 4 sampai dengan jam 5 lah, atau mungkin sampai jam 6 lah. Kalau misalkan saya sendiri itu saya tidak akan scrolling kecuali tugas atau mungkin juga deadline saya ini sudah tercapai. Tapi terkadang teman-teman mungkin gabut ya jika nggak scrolling. Nah, ketika kamu gabut itu pakailah cara yang keempat ini ya. Kira-kira apakah cara yang keempat? Jadi yang keempat adalah teman-teman silakan pakai waktu luang untuk meningkatkan skill ya atau keahlian. Jadi ketika teman-teman gabut ini sebenarnya merupakan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan juga keahlian yang baru. Misalkan belajar bahasa Inggris atau mungkin juga menambah kekuranganmu dalam pekerjaan atau mungkin menekuni hobi baru misalkan. Jadi gunakanlah waktu luang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Kalau menghasilkan uang ya, kalau syukur-syukur kalau misalkan menghasilkan
uang gitu ya. Jadi sekarang ya terakhir pertanyaannya, apakah kamu ingin brand root ini menghancurkan hidupmu atau mau berubah dari sekarang? Atau mungkin teman-teman punya pengalaman lain dan juga cara yang lebih efektif, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Mungkin video di segmen Melek Fakta ini cukup sampai di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.